Halo semua, apa kabar? Balik lagi dengan aku Amiruddin, tentunya masih di channel YouTube kebanggaan kita bersama. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus misterius yang terjadi pada tahun 1959 yang menimpa sekumpulan pendaki asal Rusia yang dipimpin oleh Igor Dyatlov. Mereka ditemukan meninggal secara misterius ketika sedang mendaki Gunung Ural yang terletak di sebelah barat negara Rusia. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Let's get into it. Pada tanggal 5 Januari tahun 1959, 10 orang pendaki yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan berencana melakukan sebuah ekspedisi pendakian di Gunung Ural selama 14 hari. Ke-10 orang tersebut merupakan para pendaki profesional yang telah memiliki sertifikasi. Nah, sebagai informasi, pada saat itu para pendaki ini sudah memiliki sertifikasi level 2, di mana level tertinggi seorang pendaki pada saat itu adalah level 3. Dan jika mereka bisa menaklukkan Gunung Ural ini, secara otomatis mereka akan naik ke level 3. Nah, para pendaki ini merupakan mahasiswa lulusan Ural Institute Politeknik yang berumur sekitar 20 tahun, kecuali satu orang pendaki yang bernama Semyon yang berumur sekitar 30 tahunan. Ekspedisi kali ini sangat well documented. Para pendaki tersebut membawa kamera dan selalu mengabadikan setiap momen perjalanan tersebut. Mereka bahkan menulis sebuah buku diari menceritakan segala aktivitas yang mereka lalui semasa ekspedisi berlangsung. Pada saat itu, cuaca di sana kurang begitu bagus, tapi meskipun demikian, hal ini tidak mengurungkan niat para pendaki tersebut untuk melakukan ekspedisinya. Pada tanggal 25 Januari, rombongan para pendaki ini sampai di sebuah kota yang bernama Ifdal dengan menaiki sebuah kereta api. Dari sini, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan menumpang sebuah truk menuju desa yang bernama Desa Vizay. Nah, di desa inilah para pendaki tersebut memutuskan untuk bermalam. Pada tanggal 27 Januari, hari di mana para pendaki ini bersiap untuk memulai pendakiannya, salah satu dari pendaki tersebut yang bernama Yuryudin tiba-tiba jatuh sakit. Nah, karena hal ini, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke puncak dan memutuskan untuk tinggal di desa itu untuk sementara waktu. Pada awalnya agak sedih memang, tapi hal ini nantinya menjadi sebuah berkat tersendiri bagi Yuryudin karena hanya dia satu-satunya dari rombongan tersebut yang berhasil selamat. Dan ini adalah momen terakhir ketika para pendaki lainnya berpisah dengan Yuryudin, dan momen terakhir di mana Yuryudin melihat teman-temannya masih dalam keadaan hidup. Pada tanggal 1 Februari, ekspedisi pun dimulai. Pada saat itu, mereka mulai ekspedisi mereka sekitar jam 3 sore, di mana para pendaki tersebut agak lumayan telat dalam melakukan pendakian tersebut. Setelah mendaki sejauh 4 km, mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan sebuah tenda di lereng Gunung Ural di sebuah titik yang bernama Kholat Syakhl, yang bermakna Gunung Kematian. Dari titik sini, sebetulnya perjalanan mereka masih sekitar 16 km dari puncak atau dari tujuan mereka. Sekitar jam 6-7 malam, para pendaki tersebut memutuskan untuk makan malam di dalam tenda. Ada 2 orang pendaki yang pada saat itu tidak sedang di dalam tenda, yang kemungkinan besar sedang di luar mencari angin segar atau sekedar bersantai di luar tenda. Dan hal ini merupakan kali terakhir kita bisa mengetahui pergerakan para pendaki tersebut, karena setelah ini hal yang sangat aneh akan terjadi. Ketika tidak ada kabar dari para pendaki tersebut, sebetulnya tidak ada satupun yang khawatir. Igor yang merupakan pimpinan dari rombongan pendaki tersebut sempat mengatakan kepada kampusnya bahwa ia akan menghubungi pihak kampusnya pada tanggal 12 Februari setelah pulang dari pendakian tersebut. Tapi pada kenyataannya setelah tanggal 12 Februari tidak pernah ada telepon atau kabar dari Igor Dyatlov. Di sini sebetulnya masih belum ada yang khawatir akan kabar dari para pendaki tersebut, karena sebelum berangkat mereka juga memberitahu kepada Yuryudin, pendaki yang gagal berangkat dikarenakan sakit. Para pendaki ini kemungkinan akan stay di atas gunung sedikit lebih lama seperti yang biasa mereka lakukan. Jadi setelah 12 hari tidak ada kabar, hal tersebut dirasa wajar-wajar aja. Tapi hal ini kemudian berbeda dengan anggota dari para pendaki tersebut. Mereka mulai cemas dan was-was, khawatir sesuatu hal terjadi kepada mereka. Bahkan
mereka mulai meminta pihak kampus untuk segera mengirimkan tim penyelamat, yang akhirnya kepala institusi mengirimkan tim penyelamat yang terdiri dari mahasiswa dan juga dosen untuk menyusul dan mencari para pendaki tersebut. Pada tanggal 20 Februari, polisi dan tentara dilibatkan dalam proses pencarian ini. Mereka menggunakan sebuah helikopter dan pesawat dalam misi pencarian tersebut. 6 hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Februari, salah satu mahasiswa akhirnya menemukan sebuah tenda dengan kondisi yang sudah rusak. Tenda tersebut tampaknya sudah dipotong dari dalam keluar, sehingga orang-orang yang ada di dalam tenda tersebut bisa keluar atau melarikan diri dengan cepat. Di dalam tenda tersebut terdapat barang-barang pribadi milik para pendaki seperti baju, kaos kaki, sepatu. Hampir semua barang pribadi milik mereka sengaja ditinggalkan di dalam tenda tersebut. Hanya ada satu barang yang hilang, yaitu sebuah kamera milik Semyon. Yang menurut aku pribadi agak aneh, kenapa mereka malah membawa kamera dan meninggalkan pakaian-pakaian dan sepatu di dalam tenda, sementara suhu pada saat itu di bawah 0 derajat Celcius. Di sekitar tenda tersebut juga ditemukan sebuah jejak kaki yang diduga milik para pendaki tersebut. Dari jejak kaki tersebut tidak ada tanda-tanda mereka sedang berlari atau terburu-buru. Mereka seakan-akan sedang berjalan secara normal. Jejak kaki tersebut juga menunjukkan bahwa para pendaki tersebut berjalan tidak menggunakan sepatu. Antara tidak menggunakan sepatu atau hanya menggunakan satu sepatu aja, atau bahkan mereka hanya menggunakan sebuah kaos kaki. Nah, sayangnya jejak kaki tersebut hanya bisa diikuti sejauh 500 meter ke dalam hutan karena sisa dari jejak kaki tersebut sudah tertimbun oleh salju. Setelah berjalan sejauh 1 km dari tenda tersebut ke dalam hutan, tim penyelamat menemukan bekas api unggun dan 2 jasad manusia yang diidentifikasi sebagai Yuri Kisvosenko dan Yuri Doresenko. Kedua pendaki tersebut ditemukan tepat di bawah sebuah pohon cedar. Anehnya di sini, tubuh mereka ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dan sebuah kaos kaki. Hal aneh lainnya, ranting-ranting pohon tempat di mana mereka ditemukan patah berserakan di sekitar tubuh tersebut. Bahkan ada bekas kulit tangan atau jari manusia yang menempel di pohon tersebut, seolah-olah ada seseorang yang mencoba memanjat pohon cedar tersebut dengan alasan apapun. Mungkin saja mereka memanjat pohon tersebut untuk menemukan lokasi tenda mereka berada, atau mungkin aja ada sesuatu hal yang membahayakan nyawa mereka sehingga mereka mencoba memanjat pohon cedar tersebut untuk menghindari bahaya itu. Tubuh kedua pendaki tersebut juga mengalami sebuah keadaan yang disebut dengan livor mortis. Livor mortis sendiri adalah sebuah keadaan di mana darah mengalami gumpalan di dalam tubuh akibat gravitasi dan kurangnya sirkulasi darah sebagai akibat terhentinya aktivitas jantung. Faktor-faktor ini juga menyebabkan darah menggenang di suatu titik terendah tubuh, membuat kulit berubah warna menjadi merah keungu-unguan. Nah, dalam kasus ini, kedua tubuh tersebut ditemukan dalam posisi tengkurap sehingga menyebabkan darah menggumpal di bagian depan tubuh mereka dengan posisi sedikit miring yang kemungkinan seseorang telah dengan sengaja memindahkan tubuh kedua para pendaki tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari, 2 tubuh lain dari para pendaki tersebut ditemukan, yaitu Igor Dyatlov yang merupakan ketua dari para pendaki tersebut. Nah, karena ini tempat dan kejadian ini dinamakan dengan The Dyatlov Pass atau The Dyatlov Incident. Ia ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan 2 tubuh sebelumnya, yaitu sekitar 500 meter. Nah, selain itu, mereka juga menemukan tubuh Zina Kolmogorova yang lokasi penemuan tubuh tersebut sekitar 600 meter dari lokasi pohon cedar tempat ditemukannya 2 tubuh sebelumnya. 6 hari setelah itu, tepatnya tanggal 5 Maret, mereka juga berhasil menemukan tubuh Rustem Slobodin. Ia ditemukan di dekat lokasi di mana tubuh Igor Dyatlov ditemukan. Ketiga pendaki ini nampaknya sedang berusaha kembali ke tenda mereka. Nah, anehnya tidak ada satupun dari 3 pendaki tersebut mengalami luka yang serius kecuali Rustem Slobodin yang mengalami retak di bagian kepala. Namun hal ini sebetulnya tidak menimbulkan luka yang amat serius atau menjadi penyebab kematiannya. Menurut tim dokter, penyebab kematian dari 3 pendaki tersebut adalah hipotermia. Setelah 5 tubuh pendaki ini ditemukan, tidak
Tidak sampai 2 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 5 Mei, 4 tubuh lainnya akhirnya berhasil ditemukan. Mereka adalah Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov, dan Nikolai Thibault-Brignoles. Karena lamanya proses pencarian keempat tubuh ini dan tubuh mereka juga ditutupi salju setinggi 3 meter, membuat penemuan 4 tubuh ini sedikit lebih lama dan sedikit lebih susah. Keempat tubuh tersebut ditemukan lebih jauh masuk ke dalam hutan sekitar 75 meter dari posisi pohon cedar tempat kedua tubuh pertama ditemukan. Mereka juga terlihat sempat membuat sebuah pelindung dari salju dan meletakkan beberapa ranting pohon untuk menghangatkan diri mereka dan melindungi diri mereka dari mara bahaya. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa keempat pendaki ini bertahan lebih lama dari kelima pendaki lainnya yang telah ditemukan meninggal sebelumnya. Ketika tubuh mereka ditemukan, mereka sedang mengenakan pakaian milik pendaki lainnya yang tubuh mereka lebih dulu ditemukan. Hal ini diduga sengaja mereka lakukan untuk membuat tubuh mereka tetap hangat agar bisa tetap bertahan hidup di suhu dingin yang ekstrim. 3 dari 4 pendaki ini meninggal dengan luka yang sangat serius dan hanya 1 yang meninggal disebabkan oleh hipotermia atau kedinginan. Nikolai mengalami retak di bagian tulang kepala, sedangkan Mila dan Semyon mengalami retak di bagian dada atau tulang rusuk. Tim dokter mengatakan tidak ada dari 9 pendaki tersebut mengalami luka fatal di bagian luar. Seluruh korban selain yang meninggal karena hipotermia mengalami luka dalam yang diakibatkan adanya tekanan yang begitu kuat yang mereka alami. Kita masuk ke bagian yang menurut aku agak sedikit creepy. Hal yang sangat aneh dari kejadian kasus ini adalah Mila ditemukan dengan keadaan lidah dan kedua bola matanya telah menghilang. Hilangnya kedua bola matanya mungkin bisa dijelaskan karena adanya proses dekomposisi, tapi hilangnya lidah jelas bukan disebabkan oleh proses dekomposisi. Bahkan ketika proses otopsi selesai dilakukan, hingga sekarang tidak ada penjelasan bagaimana Mila bisa kehilangan lidahnya. Hal ini terkesan sangat aneh karena dari ke-9 pendaki hanya Mila yang mengalami hal ini. Bahkan dari teori-teori yang menjelaskan tentang kasus ini, tidak ada satu teori pun yang bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana Mila bisa kehilangan lidahnya. Hal lain yang janggal adalah ketika tubuh keempat pendaki ini ditemukan, tidak ada satupun yang ditemukan di dalam shelter yang mereka buat dari salju dan ranting pohon untuk menjaga tubuh mereka dari mara bahaya, melainkan tubuh mereka ditemukan di luar atau sekitar area shelter tersebut. Kemudian pakaian yang mereka kenakan yang sebetulnya adalah pakaian dari pendaki yang ditemukan di bawah pohon mengandung sebuah radioaktif. Singkat cerita, karena tidak ditemukan adanya bukti bahwa kejadian ini adalah ulah dari manusia atau pihak yang bisa disalahkan, kasus ini kemudian ditutup dan disimpan menjadi arsip. Tim investigasi kemudian menyimpulkan bahwa kejadian ini dianggap merupakan kesalahan dari para pendaki itu sendiri, terutamanya sang pemimpin yaitu Igor Dyatlov, karena terlalu lewat dalam memulai pendakian. Mereka juga mendirikan tenda di lokasi yang salah atau berbahaya sehingga mereka mengalami sebuah insiden yang menyebabkan semua pendaki harus kehilangan nyawa mereka. Baik, itu adalah informasi terkait dengan kejadian yang dialami oleh para pendaki tersebut. Sekarang kita beralih ke teori-teori apa saja yang terjadi dengan para pendaki ini. Nah, teori yang pertama adalah Yeti atau manusia salju. Aku pribadi sama sekali tidak percaya bahwa Yeti adalah penyebab dari kejadian ini. Teori ini muncul didasarkan adanya sebuah foto sosok tinggi besar seperti gorila yang seakan-akan sedang keluar dari dalam hutan. Tapi sejujurnya aku merasa mungkin saja foto ini adalah salah satu dari pendaki yang tidak sengaja terfoto dari angle yang agak sedikit kurang jelas, yang seolah-olah itu terlihat seperti sosok yang menakutkan. Nah, teori lain yang berhubungan dengan foto ini adalah suku Mansi. Ada yang berpendapat bahwa foto tersebut kemungkinan adalah orang dari suku Mansi. Suku Mansi sendiri adalah orang asli yang memang tinggal di daerah gunung tersebut. Bahkan ada teori yang menyebutkan
kemungkinan bahwa ketika suku Mansi sedang berburu di gunung tersebut, mereka dengan sengaja membunuh para pendaki tersebut. Bahkan di dekat area kemah para pendaki ditemukan sebuah kayu atau rangka tenda yang diduga itu adalah milik suku Mansi. Suku Mansi yang dikenal handal dalam berburu binatang, mereka juga dikenal tidak segan-segan melukai orang asing, apalagi di sekitar gunung tersebut diduga ada sebuah tempat yang diyakini merupakan tempat suci bagi suku Mansi. Dan kemungkinan para pendaki ini telah mengotori tempat suci tersebut yang menyebabkan suku Mansi ini marah dan menyerang para pendaki tersebut. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa sebelum berburu, suku Mansi ini sempat mengkonsumsi sebuah jamur yang bisa menyebabkan mereka berhalusinasi dan menjadi lebih agresif. Itulah mengapa ketika suku Mansi ini melihat para pendaki tersebut, mereka secara tidak sadar menyerang para pendaki tersebut dengan sangat agresif sehingga melukai dan membunuh ke-9 para pendaki tersebut. Sejujurnya, teori yang menyebutkan bahwa suku Mansi adalah pelakunya menurut aku pribadi sangat tidak masuk akal karena tidak ditemukannya adanya tanda-tanda perkelahian di dekat tempat kejadian. Bahkan suku Mansi sebetulnya jarang berburu di lokasi di mana para pendaki ini mendirikan tenda karena sebetulnya tempat itu memang tempat yang agak berbahaya tidak hanya bagi para pendaki, bahkan bagi suku Mansi itu sendiri. Selain itu, adanya fakta bahwa suku Mansi tidak pernah melakukan sebuah kejahatan selama 30 tahun terakhir menjadikan teori ini dengan sengaja dikait-kaitkan dengan suku Mansi. Nah, teori yang kedua adalah alien dan UFO. Aku rasa dari kalian pasti sudah menduga kalau dalam kasus ini pasti ada seseorang yang berteori bahwa kejadian ini disebabkan oleh ulah alien atau UFO. Apalagi kalau kasus-kasus yang sulit dijelaskan secara logika, alien dan UFO seolah-olah menjadi penyebab adanya suatu kejadian tersebut. Ditambah lagi orang-orang Eropa sebetulnya sangat percaya adanya UFO dan alien. Nah, teori ini sebetulnya muncul karena salah satu grup dari pendaki lainnya mengatakan bahwa mereka sempat melihat sebuah benda bercahaya di langit di pegunungan Ural pada saat kejadian, atau hari di mana grup pendaki Dyatlov sedang melakukan pendakian. Teori ini sebetulnya bisa menjelaskan adanya radioaktif yang ditemukan di salah satu baju milik para pendaki dan hilangnya lidah milah yang hanya bisa dilakukan oleh hal-hal mistis atau di luar logika seperti UFO atau alien. Teori ini sebetulnya juga terkoneksi atau tersambung dengan teori yang menyebutkan bahwa pada saat itu militer Uni Soviet atau sekarang lebih dikenal dengan Rusia sedang melakukan sebuah uji coba dan pada saat itu telah menembakkan sebuah roket atau misil di pegunungan tersebut yang menyebabkan adanya pancaran radioaktif. Tapi jika benar kalau radioaktif disebabkan oleh alien atau misil dari militer, seharusnya ada sebaran radioaktif di lokasi tersebut, tapi setelah diselidiki lebih lanjut tidak ada sisa-sisa radioaktif di lokasi pegunungan. Hal ini menyebabkan teori ini tidak begitu relevan dengan kejadian yang menimpa para pendaki tersebut. Teori selanjutnya dan yang agak masuk akal dari dua teori sebelumnya adalah karena salju longsor. Seperti yang kita ketahui bahwa para pendaki ini merupakan pendaki profesional dan sangat-sangat berpengalaman. Jadi sangat tidak mungkin mereka ini keluar terburu-buru dari dalam tenda dengan cara menyobek tenda tersebut dari dalam tanpa adanya alasan tertentu. Nah, kemungkinan pada saat itu sedang terjadi salju longsor yang menyebabkan mereka harus segera keluar dari dalam tenda karena kejadian sangat cepat menyebabkan para pendaki ini tidak sempat menyelamatkan barang-barang pribadi milik mereka. Hal ini juga kemungkinan bisa menjelaskan mengapa beberapa pendaki mengalami tekanan di tubuh mereka yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi meskipun demikian, sebetulnya banyak juga kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak adanya bukti atau sisa-sisa adanya longsor pada saat itu. Setidaknya jika benar pada saat itu ada longsor salju, seharusnya tenda para pendaki tersebut sudah tertimbun oleh reruntuhan dari longsor tersebut. Adanya jejak kaki yang terkesan para pendaki ini berjalan secara normal ketika berhari
berhasil keluar dari dalam tenda, yang seharusnya para pendaki tersebut lari untuk menyelamatkan diri dari longsor tersebut. Ditambah lagi, para pendaki yang sudah profesional ini tidak mungkin tidak mengetahui medan atau lokasi tempat mereka mendirikan tenda, sehingga mereka dengan asal-asalan mendirikan tenda di tempat yang kemungkinan besar terjadinya longsor salju. Jadi, teori adanya longsor salju menjadi penyebab kejadian ini juga tidak masuk akal karena tidak bisa menjelaskan banyak hal di kasus ini. Teori yang terakhir dan kemungkinan menjadi skenario yang paling masuk akal dalam kasus ini adalah adanya saluran pembuangan yang sengaja dipasang di tenda para pendaki yang menyebabkan asap atau karbon monoksida. Beberapa foto tenda yang diambil oleh para pendaki tersebut menunjukkan adanya benda semacam pipa saluran pembuangan yang dipasang di luar tenda. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa para pendaki tersebut memasak di dalam tenda dan pipa yang kita lihat adalah merupakan saluran pembuangan asap. Nah, kemungkinan ada masalah dengan kompor atau pipa pembuangan tersebut, atau mungkin saja ketika memasak di dalam tenda ada percikan api dan sempat membakar barang-barang milik mereka. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah foto dari salah satu pendaki yang diambil sehari sebelumnya. Dari foto tersebut terlihat laki-laki tersebut sedang mengenakan jaket yang nampak habis terbakar. Kemudian pada saat hari kejadian, mereka sempat mencoba menggunakan kompor tersebut kembali dan menyebabkan kepulan asap di dalam tenda yang menimbulkan karbon monoksida. Karena hal ini, para pendaki tersebut mencoba untuk buru-buru keluar dari dalam tenda tersebut. Hal ini juga bisa menjelaskan kenapa sebagian pendaki tidak sempat membawa barang-barang pribadi milik mereka, dan menjelaskan juga kenapa para pendaki tersebut berjalan menuju hutan, kemungkinan untuk mencari perlindungan karena tenda satu-satunya milik mereka telah rusak atau tidak bisa ditempati untuk sementara waktu. Teori ini juga menjelaskan kenapa ada pendaki seolah-olah mencoba untuk memanjat pohon yang ada di dalam hutan. Kemungkinan untuk mencari di mana letak tenda mereka tadi, sehingga ketika asap sudah menghilang, mereka bisa kembali ke tenda mereka dan mengambil barang-barang pribadi milik mereka. Nah, itulah mengapa 3 pendaki termasuk Dyatlov ditemukan seolah-olah sedang berjalan menuju ke arah tenda. Teori ini juga dapat menjelaskan kenapa keempat orang pendaki yang lain ditemukan di dekat tebing. Kemungkinan mereka terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan pada saat yang sama terjadi semacam longsor kecil yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam tebing tersebut. Karena tidak bisa naik kembali ke atas, keempat pendaki tersebut memutuskan untuk membuat semacam tempat untuk berlindung atau shelter di dalam tebing tersebut. Nah, hal ini juga menjelaskan kenapa pada saat ditemukan tenda para pendaki tersebut tidak mengalami kerusakan atau terbakar, karena yang sebenarnya terjadi hanyalah sebuah kepulan asap. Nah, di dalam tenda tersebut juga ditemukan sisa-sisa makanan yang kemungkinan pada saat kejadian para pendaki tersebut sedang menyantap makan malam. Dan terkait dengan lidah Mila yang menghilang, orang-orang berpendapat kemungkinan lidah tersebut dimangsa oleh hewan buas atau sejenisnya, karena sebetulnya tidak ada proses alami yang dapat menghilangkan lidah manusia. Kemudian terkait dengan jejak kaki yang ditemukan di area tenda, yang diketahui bahwa para pendaki tersebut terlihat berjalan dengan normal seperti tidak ada apa-apa, masih belum bisa dijelaskan secara logis. Karena normalnya ketika sesuatu terjadi dengan kita atau tenda tersebut mengeluarkan asap, seharusnya para pendaki tersebut keluar dengan cara berlari, bukan malah jalan kaki seperti biasanya. Namun orang-orang percaya karena pada saat itu kondisi gelap gulita, cuaca yang begitu ekstrim, ketika para pendaki tersebut sudah berhasil keluar dari tenda, para pendaki yang sudah profesional itu bisa menenangkan diri agar tidak panik dan tetap berjalan dengan hati-hati agar tidak terpencar dan kehilangan jejak satu sama lain. Tapi terlepas dengan hal itu semua, teori ini sebetulnya sangat masuk akal dan hampir bisa menjelaskan satu persatu semua kejadian yang kemungkinan dialami oleh para pendaki tersebut.
Baik, semua itu adalah kisah dari para pendaki dari Rusia yang menurut aku sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat susah dijelaskan secara logika. Bahkan hingga kini tidak ada satu teori yang betul-betul bisa menjelaskan seluruh kejadian satu persatu dan dengan detail. Nah, menurut kalian, apakah di antara 4 teori yang sudah aku jelaskan tadi ada satu teori yang betul-betul pas banget dengan kejadian ini? Atau dari kalian punya teori tersendiri terkait dengan kasus ini? Boleh banget untuk komen di bawah, jadi kita bisa berdiskusi, barangkali kita bisa memecahkan kasus misteri yang sudah lama belum terpecahkan. Baik semua, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan selalu ditonton tapi nggak pernah di subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time, bye bye.